Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Tubaba Dr. Randa Bayana MSI membuka Musrembang Kecamatan Gunung Agung. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Tulang Bawang Barat Dr. Randa Bayana MSI membuka kegiatan Musrenbang dan Rembuk Stunting tingkat kecamatan, di Aula Kantor Kecamatan Gunung Agung. Selasa tanggal 31 Januari tahun 2024. Dalam sambutan penjabat Bupati Tubaba yang disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Pembangunan menyampaikan kegiatan Forum Musrenbang ini sudah merupakan program tetap kita setiap tahunnya kita laksanakan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme perencanaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme semacam ini tidak lain adalah merupakan perwujudan dari sebuah proses perencanaan pembangunan daerah, melalui pendekatan yang kita kenal dengan istilah pendekatan teknokratis, partisipatif, politik dan top-down bottom-up yang kemudian dirangkum menjadi usulan rencana kerja kecamatan. Sinkronisasi usulan rencana kerja kecamatan merupakan hasil kesepakatan prioritas kecamatan, yang dipadukan dengan hasil musrenbang tingkat TIU yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berbicara pembangunan tentu saja tak lepas dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang setiap tahunnya dianggarkan. Perlu diketahui bersama bahwa APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024 ini sebesar Rp928,048 miliar. Namun demikian, kita menyadari bahwa APBD kita masih belum bisa mencukupi semua kebutuhan pembangunan, meski pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah berupaya melaksanakan anggaran sesuai dengan kebutuhan, terutama dalam penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penguatan perekonomian daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah, tentunya kita telah merasakan perubahan yang lebih baik, oleh karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, ucap Bayana. Pengembangan SDM berkarakter. Pengembangan dan peningkatan SDM adalah proses tujuan dalam pembangunan nasional dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan, akan terus kita tingkatkan, baik melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan maupun peningkatan mutu dan kualitas pendidik. Tentu saja ini menuntut kesiapan kita dalam menyediakan prasarana pendidikan, seperti ruang kelas siswa, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, sampai dengan alat peraga edukatif. Selain bantuan BOS, pemberian insentif untuk guru PAUD dan pemberian beasiswa untuk mahasiswa kita tetap diberikan. Selain sektor pendidikan, memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat kurang mampu seperti JKN, pengembangan puskesmas rawat inap, pengembangan dan pemenuhan tenaga kesehatan, dokter dan dokter spesialis rumah sakit daerah menjadi perhatian utama pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas SDM sejak dini, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melaksanakan program prevalensi stunting dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Dan selain itu peranan pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam meningkatkan perlindungan, juga semakin meningkat sehingga bisa menjadikan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai kabupaten layak anak. Meningkatkan perekonomian dan nilai tambah dalam menguatkan perekonomian, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memprogramkan Nenemo Mandiri Pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan dengan 3K1W, kandang, kolam, kebun dan wisata. Pembangunan masyarakat di TIU. Melalui pemerintah TIU, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menganggarkan Rp89,9 miliar dana desa, DD, dan Rp49,6 miliar, alokasi dana desa ED untuk tahun 2024. Hal ini diharapkan dapat lebih mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya yang berada di TIU, di mana dalam pelaksanaannya peran serta masyarakat TIU dan pemberdayaan masyarakat TIU menjadi yang utama. Selain hal tersebut, untuk mendorong peningkatan perekonomian, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024 telah mengalokasikan anggaran pada program Maju Sejahtera Tulang Bawang Barat program Mantra Tubaba, yang bertujuan peningkatan keberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan. Sebagai bagian dari Provinsi Lampung, Pemkab Tulang Bawang Barat mendukung penuh pelaksanaan Kartu Petani Berjaya KPB.
Program Kartu Petani Berjaya adalah suatu program yang menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama. KPB berupaya menjaga ketersediaan benih, bibit dan pupuk, penanganan panen dan pasca panen, pendampingan budidaya, ketersediaan teknologi pertanian, permodalan, manajemen risiko usaha tani, jadwal tanam, sampai ke penyaluran air irigasi. Pengembangan infrastruktur. Sebagaimana kita ketahui bahwa infrastruktur merupakan salah satu faktor pembangkit perekonomian suatu wilayah. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada pengembangan pusat kegiatan melalui pengembangan pusat-pusat permukiman, untuk melayani kegiatan pelayanan pemerintahan, pelayanan jasa ekonomi, terutama untuk akses transportasi hasil bumi masyarakat. Pada tahun 2024 ini Pemkab Tulang Bawang Barat telah menganggarkan anggaran yang bersumber dari DAK, yaitu untuk pembangunan jalan sebesar 13 miliar rupiah. Dalam konteks ini diharapkan sarana transportasi antar kecamatan dapat terhubung dengan baik. Pemerintahan dan pelayanan publik. Agar dapat diketahui di tahun 2024 Kabupaten Tulang Barat juga telah mengoperasionalkan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang telah diresmikan pada tahun 2023 yang lalu. Demikian pula untuk sarana perkantoran dan pemerintahan yang akan ditata kembali peruntukannya. Sedangkan di tingkat TIU, Pemkab Tulang Bawang Barat telah memprogramkan Smart Village, yaitu pembangunan TIU berbasis penerapan teknologi tepat guna, di mana semua TIU sudah bebas dari blank spot, sehingga pelayanan dapat memanfaatkan teknologi informasi lebih optimal. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius, aman, berbudaya dan demokratis berkaitan dengan potensi gangguan Kamtipmas dan ketertiban, saya minta kepada camat, Uspika Kecamatan, dan Kepala TIU, hendaknya ini dapat menjadi perhatian dan mengambil langkah-langkah sedini mungkin bila ada tanda-tanda terjadinya peristiwa yang membuat keresahan kepada masyarakat atau mengganggu ketertiban masyarakat. Apalagi di tahun 2024 ini adalah tahun pelaksanaan pemilu, sehingga Kamtipmas perlu kita jaga bersama. Liputan, Elwan Lahidi, Kepala Biro Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.